Seorang mahasiswi pulang dari bekerja pada waktu di kantin dan memutuskan pergi mendaki. Dia ganti baju, berpamitan kepada teman sekamarnya, dan mencari tumpangan ke awal jalur pendakian. Gadis berusia 18 tahun ini bertemu beberapa pendaki yang baru kembali dan menanyakan arah. Hari mulai gelap, tapi mahasiswi itu terus berjalan, dan dia tidak pernah terlihat lagi. Namanya Paula Jean Weldon, dan dia hilang pada tahun 1946. Dia berjalan di sepanjang jalur setapak di dekat Bennington, sebuah kota di barat daya Vermont. Keesokan harinya teman sekamarnya melaporkan dia hilang. Polisi segera melakukan pencarian. Ratusan orang mencari di hutan di sekitar jalur setapak selama 4 minggu. Kampusnya bahkan ditutup untuk sementara agar para mahasiswa dan staf pengajar bisa ikut melakukan pencarian. Mereka kembali dengan tangan hampa. Gadis itu menghilang tanpa jejak. Paula tidak membawa tas, dia tidak membawa pakaian atau uang ekstra. Semua bukti menunjukkan dia tidak berniat pergi lebih dari beberapa jam. Ayahnya seorang insinyur industri terkenal. Dia menyalahkan sheriff lokal karena tidak melakukan penyelidikan dengan baik. Terlepas dari segala upaya yang telah dilakukan, gadis semalang itu masih belum ditemukan. Kasusnya masih belum terpecahkan hingga hari ini. Tapi ini bukan pertama kalinya seseorang hilang di hutan Vermont. Setahun sebelumnya, Middle Rivers, seorang pria 74 tahun, menjadi pemandu bagi sekelompok pemburu yang berjumlah 4 orang. Dia sampai di persimpangan jalan dengan menantunya. Midi bilang dia akan berjalan tidak jauh ke salah satu jalur setapak. Dia tidak ingin melewatkan makan siang di camp, tapi itu kali terakhir orang melihatnya. Kelompok yang dia pandu mencarinya sepanjang sore sebelum menelepon polisi. Pencarian yang lebih ekstensif dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Pria itu pendaki yang berpengalaman dan sangat mengenal jalur tersebut. Tapi tetap saja, dia hilang. Pemadam kebakaran, sukarelawan, dan bahkan tentara tidak dapat menemukannya setelah 1 bulan pencarian. Yang mereka temukan hanyalah selongsong peluru yang ia jatuhkan di sungai terdekat. Polisi setempat masih belum bisa memecahkan kasusnya. Tidak ada yang tahu pada saat itu, tapi Midi dan Paula hanyalah permulaan. Hanya dalam waktu setengah dekade, total 5 orang menghilang di bagian Vermont ini. Tahun demi tahun berlalu, tapi belum ada yang bisa menjelaskan hilangnya mereka. Itulah kenapa daerah ini dinamai Segitiga Bennington. Dari segitiga Bermuda yang terkenal, tempat kapal dan pesawat menghilang selama berabad-abad. Pada 1949, kasus orang hilang yang paling membingungkan terjadi di segitiga Bennington. Seorang veteran berusia 68 tahun menaiki bus lokal. Dia hendak pulang ke rumah setelah mengunjungi kerabatnya di St. Albans. Keluarganya mengantarnya ke terminal, dan 14 saksi mengatakan dia masih dalam bus pada pemberhentian terakhir sebelum Bennington. Tapi dia tidak pernah turun dari bus di sana. Kopernya masih ada di rak, dan sebuah jadwal bus yang masih terbuka berada di kursinya yang kosong. Pria itu menghilang begitu saja dalam bus yang sedang melaju. Ada pula hal aneh lainnya. Dia menghilang pada tanggal yang sama dengan hilangnya seorang mahasiswa 3 tahun sebelumnya. Orang termuda yang menghilang secara misterius adalah anak berusia 8 tahun. Dia ikut bersama ibunya yang bekerja di peternakan keluarga. Sang ibu pergi memberi makan babi dan meninggalkan putranya sendirian selama sekitar 1 jam. Ketika kembali, dia tidak bisa menemukan putranya. Penduduk setempat segera membentuk tim pencari dan sheriff membawa anjing pelacak. Mereka mencium jejak bau, tapi tiba-tiba hilang di persimpangan dekat area itu. Anak itu tidak pernah ditemukan. Sekali lagi ada unsur aneh dalam cerita ini. Anak itu mengenakan jaket merah terang. Hal ini harusnya membuatnya lebih terlihat oleh tim penyelamat. Lebih anehnya lagi, Paula, mahasiswi yang hilang 4 tahun sebelumnya, juga mengenakan jaket merah. Kasus orang hilang terakhir terjadi hanya 16 hari setelah anak itu lenyap dari peternakan. Seorang wanita berusia 53 tahun sedang berkemah bersama keluarganya di hutan nasional Green Mountain. Dia pergi mendaki dengan sepupunya, tapi terjadi sebuah kecelakaan. Wanita itu jatuh ke sungai. Dia kembali ke perkemahan untuk berganti pakaian. Sepupunya mengira wanita itu akan menyusulnya dan melanjutkan perjalanan sendirian. Namun, dia tidak pernah kembali. Bahkan dia tidak pernah sampai ke kemah mereka. Selama 2 pekan, 300 pencari menyisir hutan. Mereka membawa helikopter tapi tidak menemukan jejak wanita malang itu.
Kasus orang hilang terakhir di segitiga Bennington memiliki akhir, tapi bukan akhir yang bahagia. Pada musim semi tahun berikutnya, para pencari menemukan perkemah malang tersebut 5,6 km dari lokasi perkemahan. Pencarian sudah dilakukan di tempat itu yang membuatnya semakin misterius. Mustahil untuk memastikan kenapa dan apa yang terjadi kepadanya. Satu-satunya kesamaan dari kelima kasus orang hilang ini adalah periode waktu dan wilayah geografisnya. Hutan lebat seluas 3 km persegi di barat daya Vermont. Daerah terpencil di Green Mountains ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Bennington dan desa Glastonbury di dekatnya didirikan sebagai kota pertambangan dan penebangan kayu. Kondisi kehidupan di sini sangat keras. Menjelang akhir abad ke-19, penduduk setempat coba mengubah citra daerah itu menjadi tujuan wisata. Namun gunung itu tidak stabil dan banjir besar menghanyutkan impian mereka untuk hidup bahagia. Penduduk mulai pindah. Pada tahun 2010, hanya 8 orang yang tinggal di Glastonbury. Kota itu menjadi kota hantu. Pada akhir tahun 1940-an, area ini kembali menjadi sorotan karena alasan buruk. Tapi kenapa kasus-kasus orang hilang ini terus menjadi misteri dalam waktu lama? Pasti ada yang punya penjelasan yang masuk akal, bukan? Salah satu teori menyatakan adanya kesengajaan. Mungkin seseorang yang tak dikenal berniat jahat dan mencelakai orang-orang, tapi seharusnya ada pola, sedangkan di sini tidak. Atau mungkin alam penyebabnya? Sang mahasiswi hilang pada hari yang tenang di awal musim dingin. Dia berpakaian tipis karena suhu di luar 10 derajat Celcius. Tapi di malam hari, suhu udara anjlok. Keesokan paginya suhu mencapai minus 13 derajat Celcius. Di bagian Vermont ini, cuacanya tidak dapat diprediksi. Cuaca bisa sangat berangin, khususnya di musim dingin. Apa mungkin cuaca buruk dan hutan yang lebat membingungkan orang-orang yang hilang? Baru-baru ini, kasus orang hilang yang sangat mirip terjadi di sini. Seorang mahasiswa tersesat di tengah kabut tebal di puncak gunung Glastonbury. Saat dia tidak kembali ke rumah, tunangannya menelepon polisi. Polisi segera mencarinya, tapi terlalu gelap dan berkabut untuk melihat apapun. Untungnya, dia ditemukan keesokan paginya. Dia tersesat karena kabut yang tebal. Dia berhasil menemukan jalan kembali ke jalur setelah kondisi cuaca membaik. Kisah ini memiliki akhir bahagia. Tapi bisakah kejadian ini menjelaskan apa yang terjadi pada orang-orang hilang lebih dari 70 tahun yang lalu? Pegunungan di sekitar Bennington penuh dengan lubang-lubang tambang yang ditinggalkan, sebuah pengingat akan sejarah kota ini. Seorang pendaki yang tersesat dalam kabut bisa saja terjatuh ke salah satu sumur ini. Mereka tidak akan bisa keluar. Daerah ini sangat terpencil sehingga tidak ada yang bisa menemukan mereka. Bahaya kedua adalah binatang buas. Beruang hitam adalah hewan asal New England. Klub pendaki gunung setempat menyarankan pengunjung untuk menyimpan makanan di kotak khusus agar tidak menarik perhatian beruang. Hutan Nasional Green Mountain terletak di tengah-tengah segitiga Bennington. Saat ini, tempat rekreasi populer ini dapat dijangkau dalam satu hari perjalanan oleh 70 juta orang. Orang-orang datang ke sini untuk berkemah, mendaki, dan bersepeda gunung. Tapi apakah mereka semua tahu tentang 5 orang yang hilang secara misterius? Aku tidak akan berani menjelajah ke tempat terpencil di hutan Vermont ini sekarang.